Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu hari ini di pertemuan 2. Kita akan bahas tentang program linier metode grafik untuk materi kita hari ini. Nah, materi sudah saya bagikan di classroom. Saya harapkan kalian sudah membaca dan mempelajarinya. Dan kalau kalian sudah paham, ya syukur alhamdulillah. Tapi jika belum, ini saya jelaskan slide dari materi kita. Saya harapkan setelah saya jelaskan ini, kalian akan lebih memahaminya lagi. Namun, jika kamu tidak ada yang mau ditanyakan, boleh langsung potong pembicaraan saya di mana kamu yang tidak paham atau Bu tadi kecepatan saya kurang menyimak tadi atau apa ya, karena ini kan kalau kamu udah baca slide-nya udah tahu ini hitungan ya, kita menggunakan rumus, jadi kalian harus betul-betul menyimak dengan seksama supaya memahami langkah-langkah dari metode grafik ini ya. Jadi metode grafik ini kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang kemarin sudah beberapa contoh permasalahan yang kita bahas pada pertemuan minggu lalu. Baiklah, kita langsung masuk ke materi. Oke, sambil ada yang bertambah ya. Oke, program linier ya, materi kita hari ini teknik riset operasi untuk program linier dengan menggunakan metode grafik ya. Program linier adalah salah satu model matematika yang digunakan untuk menyelesaikan masalah optimisasi, yaitu memaksimumkan atau meminimumkan fungsi tujuan yang bergantung pada sejumlah variabel input. Artinya, kasus yang akan kita bahas pasti berhubungan dengan pengoptimalan. Pengoptimalan itu bisa saja kita mengoptimalkan dengan memaksimalkan atau kita meminimalkan. Ada dua pilihan. Tapi selalu intinya adalah kita ingin yang optimal ya di dalam program linier. Oke, fungsi program linier ada dua fungsi utama yang akan kita selalu cari atau selalu kita bahas. Yang pertama yaitu fungsi tujuan. Fungsi tujuan adalah mengarahkan analisa untuk mendeteksi tujuan perumusan masalah. Jadi dari kasus yang ada, kemana rumusan masalahnya, apa sih yang menjadi masalah, itulah yang kita sebut dengan fungsi tujuan. Yang ingin kita capai itu apa. Kemudian ada yang namanya fungsi kendala, yaitu untuk mengetahui sumber daya yang tersedia dan permintaan atas sumber daya.
Ya, jadi kita punya sumber daya berapa, kebutuhan terhadap sumber daya berapa, itu akan menjadi suatu kendala yang akan kita bahas di dalam model program linear ini. Oke. Contoh, kita langsung masuk ke contoh soal ya. Contoh soal, di sini kita memaksimisasi dapat berupa memaksimalkan keuntungan atau hasil. Contoh soalnya, PT Lakuna Tekstil memiliki sebuah pabrik yang akan memproduksi dua jenis produk, yaitu kain sutra dan kain wol. Untuk memproduksi kedua produk, diperlukan bahan baku benang sutra dan bahan baku benang wol dan tenaga kerja. Maksimum penyediaan benang sutra adalah 60 kg per hari, benang wol 30 kg per hari, dan tenaga kerja 40 jam per hari. Kebutuhan setiap unit produk akan bahan baku dan jam tenaga kerja dapat dilihat dalam tabel berikut. Ya, jadi ini ada dibuat tabel yang mana tabel ini isinya adalah kesimpulan dari cerita di atas. Ya, ini produk yang kita buat ada dua, kain sutra dan kain wol. Ini bahan baku. Ya, bahan baku yang pertama benang sutra. Di mana untuk membuat kain sutra kita butuh dua benang sutra, dan untuk membuat kain wol kita butuh 3 benang sutra. Sementara penyediaan maksimum yang ada untuk kain sutra adalah 60 kg. Begitu membaca tabel ini. Untuk benang wol, dalam membuat kain sutra kita tidak membutuhkan benang wol, kita membutuhkan 2 kain wol dan penyediaan maksimumnya adalah 30 kg. Untuk tenaga kerja, untuk membuat benang kain sutra kita butuh 2 tenaga kerja dan 1 untuk kain wol. Penyediaannya adalah 40 jam. Nah, kedua jenis produk memberikan keuntungan sebesar 40 juta untuk kain sutra dan 30 juta untuk kain wol. Masalahnya adalah bagaimana menentukan jumlah unit setiap jenis produk yang akan diproduksi setiap hari agar keuntungan yang diperoleh bisa maksimal. Ya, jadi masalahnya di sini memaksimalkan keuntungan. Ya, bagaimana kita bisa memperoleh keuntungan maksimal? Berapa jumlah kain sutra yang diproduksi atau kain wol yang diproduksi sehingga kita mencapai keuntungan yang maksimal. Nah, untuk metode grafik ya, program linear kita ada beberapa langkah penyelesaian. Langkah pertama, menentukan variabel. Variabel adalah objek yang kita bahas di sini. Objeknya ada 2 tadi kan, kain sutra dan kain wol. Maka kita lambangkan. Kain sutra kita lambangkan X1. Kain wol kita lambangkan X2. Nah, pertanyaannya, Bu, apakah lambang itu mati atau bisa diganti? Bisa ya. Jadi di sini pelambangan itu bebas. Kalian boleh mengganti dengan lambang apapun, ya. Misalnya kamu mau bikin A sama dengan kain sutra, B kain wol boleh. Yang penting harus konsisten. Kalau kamu membuat lambang X1, X2 sampai selesai kasus ini, lambang itu harus sama, ya. Ini untuk menentukan variabel. Ya, yang penting objek apa yang kita akan bahas di sini kita jadikan sebagai variabel. Itu langkah pertama. Langkah kedua yaitu menentukan fungsi tujuan. Fungsi tujuan adalah apa yang ingin kita capai. Tadi di soal kita ingin memaksimalkan keuntungan, ya kan?
Jadi di sini kita lambangkan keuntungan itu sebagai Z. Z max. Jadi keuntungan maksimal sama dengan, tadi kan X1 ini adalah kain sutra. Jadi kain sutra sebanyak berapa dikali 40. 40 ini keuntungan yang diperoleh 40 juta dari kain sutra. Dan 30 juta dari kain wool. Nah, kita ingin mencari berapa nilai X1 dan nilai X2 yang pas supaya Z max-nya maksimal. Ya, inilah fungsi tujuan. Ya, jadi diambil dari soal tadi. Oke, itu langkah kedua ya, fungsi tujuan. Nah, langkah ketiga yaitu menentukan fungsi kendala atau batasan. Nah, kendala atau batasan kita ambil dari ketersediaan sumber daya. Tadi sumber daya yang ada itu ada 3, yaitu benang sutra, benang wool, dan tenaga kerja. Nah, kendala pertama, tadi kan di tabel itu nampak ya, benang sutra. Butuh 2 untuk kain sutra, 3 untuk kain wool, penyediaannya 60 kilo. Makanya kendala benang sutra ini menjadi kendala 1, benang wool kendala 2, tenaga kerja adalah kendala 3. Jadi bentuk tabel ini kita jadikan dalam bentuk lambang 2, 3, 60. Menjadi 2x1, 3x2 sama dengan 60. Ini dia. Ya. 2x1, 3x2 besar sama dengan 60. 2 kali kain sutra ditambah 3 kali kain wool besar sama dengan maksimal penyediaan benang sutra. Itu kendala pertama. Kendala kedua. Kendala kedua yaitu untuk benang wool. Nah, pada pembuatan kain sutra dia tidak membutuhkan benang wool. Jadi X1-nya nggak ada di sini, langsung ke X2. 2x2 atau 2 benang kain wool untuk penyediaan maksimum benang wool adalah 30, kecil sama dengan 30. Ya, jadi kalau kalian buka Excel tadi soal yang tabel ini, kesinilah rumusnya ya. Kalau kita baca tabelnya itu menyamping. Nah, untuk kendala 3 yaitu pada tenaga kerja. 2x1 ya, tenaga kerja yang dibutuhkan untuk membuat kain sutra adalah 2, untuk membuat kain wool adalah 1. Makanya di sini 2x1 ditambah x2 kecil sama dengan 40. Ini 40 adalah nilai waktu yang tersedia secara keseluruhan. Oke ya, paham ya untuk fungsi kendala. Jadi dari mana datang angka-angka ini? Nah, kemarin kan saya sudah bilang bahwa model matematik adalah bagaimana kita merumuskan suatu masalah ke dalam persamaan atau model matematik ya. Nah, ini baru terbentuk fungsi kendala. Ini belum menyelesaikan ya, baru menggambarkan model dari masalah yang ada. Nah, kalau kita udah dapat fungsi tujuan dan fungsi kendala, kalau metode grafik tentunya kita harus menggambar grafiknya. Bagaimana cara menggambar grafik? Yaitu kita mengambil dari fungsi kendala. Nah, kalau grafik itu kan pasti kita berbicara tentang titik koordinat. Nah, grafik yang kita gunakan di sini adalah grafik 2 dimensi ya. 2 dimensi. Berarti titik koordinatnya karena kita menggunakan 2 variabel ya. 2 variabel berarti kita gunakan grafik 2 dimensi. Nah, untuk membuat grafik yang pertama, kita lihat kendala 1. Tadi kendala 1, 2x1 ditambah 3x2 sama dengan 60. Kita harus tahu berapa nilai x1 dan x2 pada kendala 1. Nah, ini kan belum diketahui.
Nah, untuk mengetahuinya, kita umpamakan salah satu nilainya adalah 0. Jika X1 0, maka X2 adalah berapa? 3X2 sama dengan 60. X2 sama dengan 60 per 3 sama dengan 20. Jadi di sini jika X1 0 maka X2-nya adalah 20. Ini kita dapat nilai X2. Untuk menentukan X1 maka kita misalkan X2 sama dengan 0. Jika X2 sama dengan 0 maka 2X1 sama dengan 60. X1 adalah 60 per 2 sama dengan 30. Jadi dari persamaan 1 kita peroleh titik X1 adalah 30, X2 adalah 20. Jadi koordinatnya kalau X1 30,20 ya. Nah, kendala kedua dia tidak ada X1, langsung 2X2 sama dengan 30 ya. Maka X2 sama dengan 30 dibagi 2, 15. X1-nya berapa, Bu? 0. Karena tidak ada, kan? Maka kita buat 0 saja. Ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke kendala 3. Kendala 3 itu menggambarkan 2X1 ditambah X2 sama dengan 40. Nah, kita sama ya, diumpamakan jika X1 sama dengan 0, maka X2-nya adalah 40. Jika X2 0, maka X1 adalah 40 dibagi 2 sama dengan 20. Jadi titik koordinatnya adalah 20,40. Nah, setelah kita dapat titik koordinat dari masing-masing kendala, maka kita gambarkan grafiknya. Ya. Oke, menggambar grafik, bisa menggambar grafik, ya. Menggambar grafik itu nggak gampang ya. Menggambar grafik kita mulai dengan 2 garis koordinat ya. Sorry. Gimana enaknya biar nampak. Sebetulnya di layar saya ada, tapi kurang terbaca nanti. Ya, garis koordinat vertikal dan horizontal. Nah ini ya yang agak terbalik ya. Yang di bawah X1 ini X2 ya. Nah, kita lihat aja yang di layar ya. Nah, di sini ya, X1-nya adalah yang ini. Ya, garis ini X1. Ini garis X2. Nah, apa kita buat? Kemudian kita masukkan persamaan 1. Tadi persamaan 1 kita dapat X1-nya 30, X2-nya 20. 30,20. Berarti kita ambil di X1 titik 30, di X2 titik 20. Baru kita garis antara 30 ke 20. Kita sambungkan. Ya. Maka dapat garis ini untuk persamaan 1. Untuk kendala 2 di persamaan 2, ya, itu X1-nya adalah 0. Berarti dia ada di sini kan. X2-nya 15, berarti ini. Kita garis. Kayak mana garisnya? Kalau 0 ya berarti kita sejajarkan aja dengan garis X1. Nah, ini kendala 2. Ya. Dari titik 15 sejajarkan aja dengan garis X1. Oke, kendala 3 itu kita dapat tadi nilai X1-nya adalah 20, nilai X2-nya adalah 40.
Maka kita tarik garis dari 20.20 ke 40. Dapatlah ini garis untuk kendala 3. Jadi ada 3 garis yang kita peroleh dari 3 persamaan. Nah, setelah dapat, kita cari titik-titik perpotongan, ya. Kemudian kita aksir ke arah bawah, ya. Nah, ini kan ada ini dan ini. Yang paling rendah adalah yang ini. Kita ambil garis ini. Kemudian ini kita ambil yang ini, ya. Kemudian yang ini kita ambil. Nah, ini dia lurus, ya. Kemudian ini titik. Ini kita anggap daerah yang paling bawah, ya, kita ambil. Kenapa enggak yang ini, Bu? Enggak, yang paling bawah. Kalau untuk maksimal. Kalau untuk minimum kita akan ambil yang terluar, ya. Bedanya di situ nanti. Kalian perhatikan aja yang maksimumnya, yang minimum. Jadi yang maksimal, ya, kita fokus ke garis yang paling dalam. Nah, ini setelah kita dapat garis-garis yang paling dalam, kita ambil titik perpotongannya, ya, menjadi kita aksir dia. Inilah daerah penyelesaian. Kita ambil titiknya, kita umpamakan 0,0 di sini A. Kemudian di sini ada titik B. Ini ada perpotongan antara persamaan 1 dan 3, titik C. Ini ada perpotongan persamaan 1 dan 2, titik D. Dan ini di 15 adalah titik E. Ya. Ini fokus kita sekarang adalah pada titik A, B, C, D, E. Nah, ini baru kita gambar grafiknya. Kita belum dapat solusinya. Nah, untuk menentukan solusi, kita harus tentukan titik mana sih yang menjadi titik yang paling optimal, ya, untuk penyelesaiannya. Oke, kita lihat menentukan titiknya. Cara mendapatkan solusi optimal. Yang pertama, dengan mencari nilai Z setiap titik ekstrim atau titik yang kita tandain tadi. Ya, titik yang kita tandain tadi. Oke. Titik A misalnya, titik A-nya tadi kan di sini, koordinatnya adalah 0,0. Berarti nilai X1 0, nilai X2 0. Ya, jadi X1 0, X2-nya 0 karena dia ada di titik 0,0. Kita masukkan nilai X1 dan X2 ke persamaan Z. Persamaan Z sama dengan 40 kali X1 ditambah 30 kali X2. Artinya Z sama dengan 40 kali 0 ditambah 30 kali 0, hasilnya berapa? 0, ya. 0. Oke, titik. Sekarang itu kita dapat titik A. Ya. Sekarang kita beralih ke titik B. Titik B, kita lihat di sana dia X1-nya adalah 20, X2-nya 0. Kenapa bisa 0? Karena dia berada di garis X1. Nggak ada nilai X2-nya. Kalau ada dia naik, ya. Kalau dia sejajar saja dengan di sini, berarti dia X2-nya 0. Ya, sehingga kita dapat titik B itu X1 20, X2 0. Kita masukkan ke persamaan Z tadi, di mana 40 kali X1 20 ditambah 30 kali X2-nya 0 sama dengan 800. Ya, ini untuk titik B, hasilnya 800. Sekarang titik C. Titik C, kita kan nggak tahu ini berapa sih titik koordinat dari titik C ini kan. Karena dia berada di perpotongan garis persamaan 1 dan persamaan 3. Kita nggak bisa mengira-ngira, oh ini mendekati 20, ini sekitar 17 atau 16. Nggak bisa, ya. Harus kita pastikan nilainya. Jadi X1-nya kira-kira nggak bisa. Harus kita pastikan. Cara mencari nilainya adalah dengan mengurangkan dua persamaan tersebut. Jadi dia kan dari kendala 1 dan 3. Kita lihat, kendala 1, 2X1 ditambah 3X2 sama dengan 60.
dikurangi dengan kendala 3, yaitu 2x1 ditambah x2 sama dengan 40. Nah, kalau kita kurangi ke bawah, 2x1 dikurang 2x1 hasilnya 0. Ya, kosong. 3x2 dikurang x2 hasilnya 2. Ya, 3 dikurang 1, 2x2. 60 dikurang 40 hasilnya 20. Jadi kita dapat 2x2 sama dengan 20. X2 sama dengan 20 dibagi 2. Hasilnya 10. Nah, ini baru kita dapatkan adalah titik nilai dari X2-nya, yaitu 10. Nah, untuk mencari X1, nilai X2 ini kita masukkan ke salah satu persamaan. Nah, contoh di sini kita masukkan adalah ke persamaan kendala 1. Ya. Persamaan kendala 1 yaitu 2x1 ditambah 3x2 sama dengan 60. Jadi 2x1 ditambah 3 dikali 10 ya, karena nilai x2-nya adalah 10 sama dengan 60 ya. 60, kemudian kita dapat 2x1 ditambah 30 sama dengan 60. Ya. 2x1 ditambah 30 sama dengan 60, maka angka 30 kita pindahkan ke kanan dari plus menjadi minus. Ya. Makanya 2x1 sama dengan 30, karena dia di minus di sini. Kemudian 2x1 ini kita mau cari x1-nya. X1 sama dengan 30 dibagi 2. Hasilnya 15. Ya, maka x1 dapat 15 karena 30-nya dibagi 2. Kan ini 2 di kiri ya. Kalau 2 di kiri ini sebagai pengali. Kalau kita pindah dia ke kanan menjadi pembagi. Itu harus diingat ya, itu adalah konsep persamaan atau bilangan ya. Kalau tambah jadi minus, kalau minus jadi tambah, kali jadi bagi, bagi jadi kali. Ya, jangan dilupakan. Ya, sehingga di sini kita dapat X1-nya 15, X2-nya adalah 10. Ya, baru kita masukkan ke nilai Z. Ya, di mana 40 dikali X1 ditambah 30 dikali X2 sama dengan 40 dikali 15 ditambah 30 dikali 10. Ya, hasilnya adalah 600 ditambah 300 sama dengan 900. Ya. Ini untuk titik B. Titik B hasilnya 900. Kemudian kita lihat titik D. Titik D itu merupakan perpotongan antara persamaan 2 dan persamaan 1. Nah, di sini kita untuk titik D, persamaan kenapa tidak kita kurangi seperti yang di titik B? Karena di persamaan 2 kita sudah bisa mendapatkan nilai X2-nya. Karena di persamaan 2 itu 2x2 sama dengan 30, x2 sama dengan 30 dibagi 2 hasilnya 15 ya. Kita sudah dapat nilai x2. Jadi nilai x2 ini tinggal kita masukkan ke persamaan kendala 1. 2x1 ditambah 3 kali 15 sama dengan 60. 2x1 ditambah 45 sama dengan 60. Kemudian 2x1 sama dengan 60 dikurang 45, karena 45-nya dipindah ke ruas kanan ya, menjadi 2x1 sama dengan 15 ya. Karena 60 dikurang 45 sama dengan 16. X1 adalah ya, 2-nya ini kita pindah ke kanan dari pengali jadi pembagi. 15 dibagi 2, X1 sama dengan 7,5. Jadi untuk titik D kita dapat nilai X1 7,5 dan nilai X2-nya 15. Nah, kita masukkan ke persamaan Z. Jadi Z sama dengan 40 dikali 7,5 ditambah 30 kali 15 sama dengan 300 ditambah
450, hasilnya 750. Kemudian kita lihat titik E. Titik E itu ada pada E2-nya sama dengan 15, X1-nya sama dengan 0. Kenapa? Dia ada di garis X2. Jadi X1-nya pasti 0. Dah, kita masukkan ke Z sama dengan 40 dikali 0 ditambah 30 kali 15, hasilnya 450. Nah, kalau kita simpulkan dari 5 titik tadi, ya, titik A itu nilainya adalah 0, titik B nilainya 800, ya. Titik A 0, titik B 800, titik C 900, titik D 750, dan titik E 450. Mana hasil yang paling tinggi? Ada pada titik berapa? Titik apa? Titik A0 kok. Titik apa yang paling tinggi? C ya, 900. C ya, berarti titik C inilah yang optimum. Yang optimal artinya untuk mencapai keuntungan optimal kita harus membuat kain wol sebanyak 15 dan kain sutra 15, kain wolnya 10. Keuntungan yang kita dapat adalah 900 juta. Nah, ini kesimpulannya. Untuk memperoleh keuntungan optimal, X1 15 dan X2-nya 10 dengan keuntungan 900 juta. Jadi, inilah hasilnya. Ya, inilah yang jawaban dari soal tadi. Jadi, setiap kali kalian mengerjakan soal, jangan sampai sini aja ya. Udah selesai, udah. Harus ada kesimpulan. Ya. Karena yang kita cari adalah berapa besar keuntungan optimalnya, berapa banyak yang kita produksi. Sampai sini paham? Paham? Bu, saya mau nanya yang titik D tadi, Bu. Kan Titik 2 dikali titik D. Kan situ 2X2 sama dengan 30, X2 sama dengan 15.